Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso merasa prihatin melihat kondisi kerusakan pesisir akibat abrasi. Polres Kota Tegal, Jawa Tengah dalam kurun waktu sebulan terakhir berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana curanmor. BMKG Provinsi Jawa Tengah mengajak para nelayan untuk melek teknologi dengan menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah kabar Indonesia. Polres Kota Tegal, Jawa Tengah dalam kurun waktu sebulan terakhir berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sebanyak 9 orang tersangka telah ditangkap. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 6 unit sepeda motor dan 2 unit kendaraan roda 4. Sebanyak 9 tersangka mulai kasus pencurian kendaraan bermotor, penipuan hingga penggelapan digiring petugas Polres Tegal Kota Jawa Tengah keluar tahanan untuk dimintai keterangan pada Kamis siang. Kapolres Tegal Kota AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, kasus yang paling menonjol sepanjang Agustus hingga September 2022 di wilayah hukum Polres Tegal Kota adalah kasus pencurian dan penggelapan kendaraan bermotor. Para pelaku menggunakan berbagai modus dalam menjalankan aksinya, yakni penipuan hingga penggelapan. Para tersangka mulai dari mencari sasaran kendaraan yang terparkir di tempat umum, di dalam rumah kosong, hingga membawa kabur kendaraan milik majikannya. Bahkan 2 pelaku lainnya yang bekerja di salah satu dealer motor nekat melakukan aksi penggelapan 2 unit sepeda motor yang seharusnya kendaraan tersebut dikirim ke pelanggan. Mereka sudah merencanakan untuk melakukan pencurian, jadi mereka masuk dan mengamati rumah-rumah, tempat-tempat yang kosong, dan pada saat kejadian yang menjadi korban atau pelapor adalah saudara Mulyono beralamat di Sumur Panggang. Kejadiannya adalah tanggal 27 April 2021 ya. Cukup lama ya, tetapi ini artinya menunjukkan komitmen kita untuk menindaklanjuti semua laporan-laporan yang masuk kepada kita. Walaupun baru bulan Agustus kemarin berhasil kita ungkap, ya, yang bersangkutan kita tangkap tanggal 31 Agustus. Kesembilan tersangka ini terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengaku prihatin terhadap kerusakan yang diakibatkan banjirop yang terjadi di wilayah pesisir utara pulau. Oleh karenanya dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penyelamatan masyarakat yang terdampak. Hal ini disampaikan Suharso saat meninjau dampak rop di Desa Timbul Seloko, Kecamatan Sayung Demak, Jawa Tengah pada Kamis siang. Dalam kesempatan bertemu masyarakat terdampak banjirop, Suharso menyampaikan rasa prihatinnya melihat kampung yang dihuni warga selama bertahun-tahun dihuni warga terkena rop. Bahkan menurut Suharso, jalan yang menjadi penghubung antar desa tenggelam dan terputus. Hal itu memaksa warga menggunakan perahu sebagai aktivitas sehari-hari. Terkait hal tersebut, pihaknya akan segera melakukan kajian perencanaan penyelamatan masyarakat pesisir. Menteri Suharso menyampaikan akan segera mencari solusi termasuk bagaimana cara membuat manfaat dari jalan tol untuk upaya penyelamatan. Ini dalam rangka pertama kan untuk ini ROP ini kan sudah bukan lagi tahunan kan kalau buat Semarang ya. ROP ini kan sudah menjadi satu tantangan besar yang harus diselesaikan, tidak hanya seperti pekerjaan yang tahunan, tapi dia harus menjadi sebuah pekerjaan yang menyelesaikan. Sementara Suryadi, salah seorang warga Desa Timbul Seloko, mengaku langsung meminta kepada Menteri untuk membangunkan jalan Desa Timbul Seloko yang selama bertahun-tahun terisolasi akibat abrasi. Setiap harinya puluhan warga harus mengeluarkan uang untuk naik perahu saat akan beraktivitas bekerja keluar desa. Harapannya ya jalan, satu-satu jalan, terutama jalan ruas. Kenapa Pak harus jalan Pak? Ya karena mau kemanapun kan bisa ada harapan. Anak-anak sekolah ya bisa pakai sepeda, enggak terus hari-hari naik perahu terus bayar
satu hari pun 12.000 itu boros. Mobil ini sudah berapa tahun, Mas? Ya kira-kira sudah 8 tahun. Sementara itu, pejabat Sekda Demak Eko Pringgolaksito mengatakan, dalam kunjungan Menteri PPN, pemerintah Demak telah menyampaikan beberapa persoalan, khususnya di wilayah pesisir Demak yang terdampak abrasi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Demak juga meminta kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tersebut agar merevitalisasi kembali jalan menghubung antara Kabupaten Demak hingga Kabupaten Jepara yang hilang karena abrasi. Beberapa tahun yang lalu ini kan harus terus diupdate. Kalau tidak diupdate hilang. Kita tidak mengawal dari proses itu. Nah, kita harapkan dengan hadir Pak Menteri nanti program Tanggul Laut ini bisa masuk program strategis nasional sehingga bisa menjadi harapan baru bagi Kabupaten Demak menyelamatkan di 4 kecamatan. Oke? Titiknya di mana aja, Pak? Ya, kan ini kita sudah programkan. Maka kemarin untuk jalan tol Semarang Demak di wilayah Sriwulan itu kita minta untuk dibuat dengan sistem tanggul laut. Tapi ini kurang lebih ada 3 km. Nah, sisanya dari situ menyambung sampai di Purworejo Bonang itu kurang lebih 12 km lagi. Nah, ini nanti akan kita kawal. Otomatis kalau itu terlaksana, desa-desa di sebelah selatan dari tanggul laut itu terselamatkan. Bagi yang tambah-tambah yang sekarang tidak bisa dibudidayakan akan terjadi sedimentasi baru. Terkait permintaan penanganan abrasi di pesisir Demak, pemerintah berharap agar program tersebut menjadi program strategis nasional, di mana seluruh anggaran dan pengerjaan di bawah kendali pusat atau kementerian terkait. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Sebelum berangkat melaut, nelayan harus mengetahui informasi tentang kondisi laut secara umum, seperti kondisi gelombang, cuaca, dan kondisi angin. Faktor ini menjadi sangat penting untuk keselamatan nelayan, oleh karenanya BMKG Jawa Tengah menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN. Selaku anggota Komisi 5 DPR RI. BMKG Provinsi Jawa Tengah menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN bagi para nelayan di Kabupaten Kendal. Sekolah nelayan ini diikuti 100 orang nelayan dari Kecamatan Kendal, Cepiring, dan Patebon. Kepala Pusat Meteorologi Maritim Eko Prasetyo mengatakan, para nelayan harus melek informasi dan teknologi. Pasalnya untuk mengetahui kondisi laut terkini, sekarang bisa dilihat melalui aplikasi Inawis BMKG yang bisa dibuka di gawai bersistem operasi Android maupun iOS. Nelayan bisa memanfaatkan informasi maritim yang dikeluarkan oleh BMKG. Dengan teknologi terkini, BMKG sudah menyediakan sistem informasi yang terhandal dalam teknologi yang sejajar dengan negara-negara maju. Informasi tersebut bisa dijadikan pedoman awal sebelum berangkat ke laut. Manfaatnya adalah nelayan bisa merencanakan terlebih dahulu sebelum beraktivitas melaut. Seperti apa gelombangnya, seperti apa anginnya, seperti apa daerah tangkapan ikannya di mana. Itu nelayan tinggal bergerak menuju sasaran tangkapan ikan. Di tim yang lainnya, misalnya ketika tambaknya salinitasnya kurang, bisa menyiapkan informasi pasang surut. Jam berapa harus mengalirkan air laut ke tambaknya atau sebaliknya membuang air tambak ke laut. Kemudian Kepala Stasiun Meteorologi Tanjung Emas Semarang Retno Widyaningsih mengatakan, dengan adanya sekolah nelayan ini, para nelayan diberikan pengetahuan tentang cara membaca informasi yang diberikan. Informasi cuaca, tapi informasi cuaca ini kan hanya diberikan begitu saja, terus artinya dilihat begitu saja, tapi apakah mereka paham atau tidak, kita tidak tahu. Jadi dengan ada sekolah lapang ini, mereka diajari cara membaca informasi yang diberikan, kemudian menggunakannya kapan, kemudian mengaksesnya kapan. Jadi kami harapkan bahwa yang ikut di sini akan bisa menularkan pada nelayan lain. Nanti setelah ini akan dibentuk WA Group. Tiap hari informasi itu akan diberikan kepada nelayan, bisa disebarkan ulang kepada teman-temannya. Nah, ini yang sudah terbentuk di hampir seluruh pesisir utara Jawa Tengah. Juga dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal Hudi Sambodo mengatakan,
Jumlah total nelayan di Kabupaten Kendal sekitar 12.000 nelayan, baik nelayan pemilik perahu maupun nelayan sebagai ABK, termasuk nelayan pemancing di perairan umum. Dimaksud dengan nelayan, ini ada nelayan yang punya perahu, kemudian juga ada nelayan sebagai ABK, dan juga para pemancing di perairan umum, ini juga termasuk nelayan. Yang sudah mendapat pendidikan ini. Yang sudah mendapat pendidikan ini kita bukan kita ya, BMKG mengadakan di Kendal. Ini yang kedua, Pak. Terus kemudian berarti kalau yang kedua berarti nanti insya Allah 200 peserta. Dan itu saya sudah dijanjikan oleh Pak Eko dan Bu Reno, ini akan berlanjut sampai 3, 4 dan seterusnya. Hingga saat ini Kabupaten Kendal sebanyak 200 nelayan sudah mengikuti sekolah nelayan. Harapannya sekolah nelayan ini akan terus berlanjut agar semua nelayan bisa mengikuti sekolah nelayan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.